Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alufan Prinanda Iswayuda, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan LMS poin 1.1A8 koneksi antar modul 1.1 terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Kemerdekaan dalam pendidikan yaitu anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan lebih ke arah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah bersifat holistik. Dalam hal ini mencakup semua aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Beliau percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecapaian hidup anak secara lahir dan batin. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya menjadikan murid sebagai objek, bukan sebagai subjek pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang terjadi mungkin bagi murid sangat membosankan karena bersifat teacher center, bukan student center. Dan yang paling fatal adalah saya tidak dapat mengetahui apakah murid saya telah memahami atau tidak terhadap materi ajar yang saya sampaikan. Selain itu, saya hanya mengutamakan penyampaian materi ajar dan ketuntasan belajar saja, tanpa memperhatikan pemahaman sifat atau karakteristik setiap murid. Sehingga saya hanya berpikir bahwa pembelajaran itu telah berhasil manakala murid sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari dan memahami materi yang ada di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya memperlakukan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Saya seharusnya memberi kebebasan belajar. Murid dapat dengan bebas mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Selanjutnya, saya harus mampu mempelajari dan memahami setiap karakteristik murid, karena pada dasarnya setiap murid memiliki kodrat alam, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi murid dalam belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam atau kodrat zaman. Apa yang dapat segera Anda lakukan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya lakukan mengenai pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran bersifat student center, dan tentunya pembelajaran tersebut harus berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, interaktif, dan menyenangkan. Selanjutnya, saya harus lebih intens dalam menjalin komunikasi dengan murid, menggali informasi terkait background keluarga, kebiasaan murid, komunitas murid, dan lain-lain. Dengan begitu, saya akan lebih memahami setiap karakteristik murid. Demikian kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi motivasi dan inspirasi tersendiri bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.